Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mensimulasikan mengenai tahap sesi konseling yang terakhir, yaitu menyimpulkan, evaluasi, dan menutup sesi konseling. Untuk yang pertama yaitu tahap menyimpulkan. Di sini akan saya simulasikan dengan Teh Enda. Teh Enda sudah siap? Sudah, Teh. Oke, baik. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Teh Enda terhadap masalah yang menimpa Teh Enda? Ya, baik ya Bu. Yang pertama itu Enda akan memperbaiki komunikasi Enda dengan orang tua Enda. Lalu yang kedua itu Enda juga ketika berkomunikasi, Enda juga akan melihat kondisi ya Bu. Jadi ketika emang suasana memungkinkan, Enda juga bisa berkomunikasi seperti itu. Lalu Enda juga akan membuktikan ya Bu bahwa Enda juga mampu gitu membawa prestasi ke depan orang tua Enda gitu Bu. Jadi orang tua Enda juga paham gitu bahwa Enda teh emang hobinya di situ gitu. Baik. Setelah kita berdiskusi ya dari awal sampai akhir, alangkah baiknya kita simpulkan terlebih dahulu agar lebih jelas hasil pembicaraan kita sampai saat ini. Nah, dari pembicaraan yang kita diskusikan tadi, kita sudah sampai kepada dua hal. Yang pertama, Teh Enda masih belum bisa menerima ya bahwa orang tua Teh Enda itu sudah mendaftarkan Teh Enda ke sekolah lain, bukan sekolah yang Teh Enda inginkan. Serta yang kedua, namun ada beberapa hambatan yang akan dihadapi gitu ya, yang tadi dikemukakan oleh Teh Enda sendiri, yaitu seperti sikap orang tua yang menginginkan Teh Enda untuk tetap masuk ke sekolah yang Teh Enda inginkan, terus Teh Enda menjalaninya jadi secara terpaksa, terus Teh Enda diam-diam gitu kan menyalurkan hobi menggambarnya Teh Enda gitu ya tanpa dipublikasikan kepada orang tua. Nah, maka dari itu ada alternatif yang Teh Enda akan lakukan yang barusan Teh Enda pilih ya, seperti Teh Enda mencoba berkomunikasi dengan orang tua Teh Enda gitu ya, terus lebih mengerti kondisi orang tua Teh Enda gitu kan ya, dan Teh Enda akan membuktikan gitu prestasi bahwa Teh Enda tuh mampu dalam menyalurkan hobi Teh Enda dan dapat berprestasi seperti itu ya. Ibu yakin gitu ya, Teh Enda itu pasti bisa mewujudkan dan membuktikan hal itu kepada orang tua Teh Enda. Seperti itu ya, Teh Enda. Oke, baik. Sekian dari saya dan Enda. Sekarang langsung aja ya, simulasi masih menyimpulkan. Enda? Ya. Keluar. Oke. Jadi Enda yang menjadi konselor dan saya yang menjadi konselor. Baik ya, Aini, karena tadi sudah dibicarakan permasalahan Aini itu seperti apa. Nah, mungkin tahap kedepannya atau rencana ini itu akan seperti apa? Baik Bu, untuk kedepannya gitu ya terkait dengan tadi masalah yang telah diceritakan kepada Ibu, mungkin untuk kedepannya ini akan coba berbicara dengan orang tua dan memberi pemahaman gitu kepada orang tua bahwa sekolah ini tuh sekolah yang memang sesuai dengan kemampuan yang Aini punya. Terus Aini juga bakal berkonsultasi juga dengan guru BK. Mungkin kan guru PK pasti lebih paham gitu ya Bu mengenai sekolah-sekolah yang lain, dan Aini juga bakal nyari tentang referensi-referensi sekolah gitu yang Aini inginkan. Kayak gitu Bu. Baik ya, betul sekali. Nah, dari pembicaraan yang dari awal sampai sekarang ini mungkin sudah tertangkap ya. Coba Aini bisa menyimpulkan tidak untuk pembicaraan dari awal sampai sekarang? Oke, untuk dari awal sampai akhir ya Bu,
Aini menyimpulkannya bahwa Aini itu mampu gitu Bu meyakinkan orang tua Aini dengan hal-hal yang akan Aini lakukan ya seperti tadi gitu Bu, lebih dalam berkomunikasi dengan orang tua, lebih meyakinkan orang tua gitu dan membuktikan bahwa Aini juga mampu gitu masuk ke sekolah yang Aini inginkan. Seperti itu Bu. Oke, baiklah. Baik ya, karena Aini sudah dapat menyimpulkan, nah Ibu akan menyimpulkan lagi dari pembicaraan Aini ya. Nah, jadi kesimpulannya Aini itu sudah mempunyai tahapan-tahapan yang akan dicapai sama Aini ya, mulai dari berbicara dengan orang tua, lalu memberikan pemahaman kepada orang tua, lalu Aini bisa mencari referensi sekolah yang Aini inginkan seperti itu ya. Ya mungkin untuk kedepannya Aini juga bisa membawa prestasi yang Aini inginkan kepada orang tua Aini. Gitu. Iya Bu. Iya, sudah. Sudah. Oke, untuk selanjutnya masih simulasi menyimpulkan ada Teh Hana dan Teh Laras. Teh ini tadi yang saya sudah ya, mungkin nanti Teh Hana ke yang menutup. Oh iya, mohon maaf. Berarti ke Teh Salsa dan Teh Ranti. Ya, Oke, apa Teh Ranti sudah siap? Sudah Teh. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya ke simulasi menyimpulkannya. Nah, sekarang kita sudah berada pada akhir sesi konseling nih. Sebelum kita tutup, Ibu mau tanya dulu sama Ranti. Bagaimana perasaan Ranti sekarang dan kesimpulan apa sih yang dapat Ranti ambil dari pertemuan pada hari ini? Baik Ibu, sekarang Ranti sudah merasa lebih lega Bu, dan dari pertemuan hari ini nanti juga jadi tahu apa saja yang harus Ranti lakuin agar bisa mengikuti paduan suara, yang mana Ranti akan meminta izin kepada orang tua Ranti dulu dan meyakinkan orang tua Ranti bahwa Ranti dapat membagi waktu antara kegiatan Eskul Padus dengan di rumah gitu Bu. Baik, alhamdulillah kalau Ranti sudah merasa lebih lega dari sebelumnya. Nah, betul sekali yang barusan Ranti bilang bahwa sekarang Ranti sudah paham nih apa saja yang harus Ranti lakukan, yaitu yang pertama Ranti akan meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua agar diizinkan untuk mengikuti ekstrakurikuler paduan suara. Setelah itu Ranti juga akan meyakinkan orang tua bahwasannya Ranti bisa nih membagi waktu antara kegiatan Ranti di paduan suara dengan kegiatan yang di rumah. Apakah betul seperti itu? Betul Ibu. Oke, baik. Kalau gitu, Ibu harap Ranti ke depannya dapat menjalankan dengan sebaik mungkin ya. Ya Bu, terima kasih. Oke, mungkin segitu dari saya dan Teh Ranti. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh Salsa dan Teh Ranti. Selanjutnya kita ke simulasi mengevaluasi ya. Ada Kang Aldi sama Kang Maul. Gimana Kang Maul? Ya Bapak, alhamdulillah kan kemarin sudah dibahas tentang permasalahan saya, yaitu tentang kalau saya itu kadang sering males gitu, sering menunda-nunda sesuatu. Terus juga pada pertemuan sebelumnya juga sudah Bapak jelaskan bahwa tentang pembahasan yang hari ini, bukan pembahasan tapi tentang pembahasan yang kemarin itu tentang kayak semacam cara saya buat nyelesain masalah itu gitu. Terus sudah saya laksanakan Pak,
dan ada yang berjalan, ada juga yang kurang berjalan gitu, Pak. Nah, kalau yang kurang berjalannya itu dalam hal apa nih kalau Bapak boleh tahu? Nah, kan gini ya, Pak, di sesi yang sebelumnya itu udah Bapak jelasin kalau ketika ada tugas itu harus kita selalu kerjakan secara langsung gitu, nggak boleh ditunda lagi. Pas ada tugas langsung biar nantinya tidak terlewat ataupun tidak terkerjakan. Nah, ternyata untuk hal tersebut tuh cukup sulit untuk dilaksanakan gitu, Pak. Seperti itu. Tapi untuk hal-hal lainnya, alhamdulillah Pak dapat terlaksanakan dengan sangat baik. Begitu Pak. Nah, kalau Bapak boleh tahu nih ya, sulitnya dalam segi apa nih? Kan gini ya Pak, kan kalau yang saya itu kalau setiap mau ngelaksanain sesuatu secara langsung teh suka ada aja gitu hambatan-hambatannya kayak males, kayak yang kayak gitu-gitu Pak, dan saya tuh kadang suka enggak berhasil buat nyelesain hal itu gitu. Kalau boleh tahu, biasanya kalau Kang Maul melaksanakan atau semangat gitu dalam mengerjakan sesuatu, Kang Maul selalu melakukan apa biar Kang Maul semangat kembali? Kalau misalkan saya ya Pak, kalau saya tuh kalau misalkan lagi jenuh ataupun lagi turun semangatnya biasanya saya main game gitu Pak. Karena dengan saya main game, beberapa permasalahan saya teh terlupakan, tapi terkadang juga, game tuh malah jadi bumerang gitu, Pak, buat saya. Makanya kalau menurut saya tuh untuk, bermain game supaya mendapatkan semangat biar saya bisa ngerjain tugas-tugas saya itu, menurut saya itu kurang efektif gitu kalau misalkan diterapin juga, begitu, Pak. Nah, kan sekarang Kang Maul, misalnya tadi kan kata Kang Maul, kalau main games itu membuat Kang Maul semangat, tapi Kang Maul juga menemukan sisi negatif dari bermain game itu tersendiri. Nah, jadi mungkin Kang lebih islah dalam diri biar supaya Kang Maul kembali semangat lagi dalam melaksanakan tugas-tugas atau dalam segi apapun itu Kang Iya, Maul. Pak. Baik, Pak. Oh, atau mungkin kayak seperti saya bermain game tetapi, mempunyai jangka waktu tertentu mungkin ya, Pak, salah satu cara keluarnya juga. Betul seperti itu tidak ya, Pak? Ya, bisa seperti itu Kang Maul. Jadi biar Maulnya juga lebih semangat lagi seperti itu. Baik, Pak. Berarti ya sebetulnya hanya permasalahan itu sih, Pak, tapi untuk sisanya, untuk hal-hal lainnya alhamdulillah sudah dapat tercapai, Pak. Ya, mungkin nanti ketika bertemu lagi sama Bapak, mungkin Kang Maul lebih apa ya? Lebih bisa bersignifikan untuk lebih baik lagi seperti itu ya Kang Maul, siap? Iya, Pak, siap. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama Kang Maul. Lanjut Teh Aini seperti Oke, baik. Kang Aldi dan Kang Maul, selanjutnya ke Kang Fahmi sama Kang Opik. Oke, baik, Fahmi. Setelah berbincang-bincang atau proses konseling ini berjalan, yang dapat pahami tentang masalah Fahmi ini sekarang apa? Tentang bolos sekolah ini. Nah, Pak, untuk bolos sekolah ini sendiri dari kami sendiri yang kami ketahui ya,
apa ya? Jadi PAMI itu Pak kan karena yang kemarin ya Pak ya, yang karena main game, jarang tidur gitu Pak. Jadi tidurnya itu malam. Nah jadi PAMI itu bolos sekolah terus Pak, betul. Karena ya susah tidur Pak kayak gitu. Oke. Baik. Setelah itu, apakah Fahmi mempunyai rencana atau sudah ada gambaran untuk kedepannya seperti apa? Nah iya Pak, jadi untuk nantinya gambaran kedepannya Fahmi itu tidur lebih cepat Pak, karena memang apa ya, harus kami juga punya tanggung jawab karena ya kami juga sekolah gitu ya Pak ya. Kami juga mau mengejar cita-cita Fahmi untuk masa depan Fahmi Pak, seperti itu. Baik, setelah pertemuan ini, apakah Fahmi akan berubah untuk merubah kebiasaan buruk Fahmi? Insya Allah Pak, saya sendiri akan merubah kebiasaan buruk Fahmi yang kemarin Fahmi dilakukan gitu Pak. Jadi untuk kedepannya Insya Allah Fahmi sendiri akan langsung diterapkan Pak, Insya Allah Pak. Alhamdulillah kalau seperti itu, semoga proses konseling ini bisa merubah perilaku buruk Fahmi yang dikiranya itu memang tidak baik, dan kedepannya kita akan melihat dari hasil evaluasi ini apakah perubahan sikap Fahmi atas bolos sekolah ini bisa dirubah atau tidak. Baik, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Sudah seperti itu berarti ya? Iya, Kang. Saya sekarang dan akunya yang jadi konselor. Nah, baik. Gimana Kang Opik? Kemarin kan kita sudah konseling ya. Nah, kemarin ada waktu jangka 2 minggu. Opik sendiri ingin langsung berubah. Nah, di sini gimana nih Opik? Apakah sudah berubah atau masih ada kesulitan yang Opik jalani? Izin menjawab Pak. Alhamdulillah setelah saya memberikan pengertian kepada orang tua bisa mengerti jalan yang saya pilih seperti hobi yang masih saya lakukan. Lalu dalam dunia pendidikan juga nggak buruk-buruk pisan gitu ya Pak. Jadi untuk perubahannya alhamdulillah sudah bisa dilihat Pak. Alhamdulillah baik. Tapi Bapak mau bertanya nih, apakah ada kesulitan saat Opik membicarakan kepada orang tua, perizinan itu apakah ada kesulitan atau bagaimana? Saat Opik melanjutkan apapun yang Opik mau dan orang tua mau, apakah ada kesulitan? Sebenarnya untuk kesulitan tidak apa, soalnya mungkin karena saya saja yang belum pernah bercerita kepada orang tua, jadi saya merasa takut, tetapi setelah saya cerita, ternyata dari pihak orang tua itu kooperatif gitu, mau mendengarkan dan juga mendukung apa yang saya pilih dari hobi dan pendidikan. Alhamdulillah kalau gitu ya, Opik. Semoga apapun yang nantinya Opik ambil dan orang tua mau, itu bisa berjalan dengan lancar ya. Mungkin. Amin. Ya. Sudah Kang? Beres ya? Sudah. Sudah. Kepada Kang Opik dan Kang Fahmi, selanjutnya yaitu simulasi menutup sesi konseling. Kepada Teh Hana dan Teh Laras, dipersilahkan. Baik, Teh, makasih. Teh Laras? Iya, Teh Hana, hadir. Udah siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Baik, apakah masih ada yang ingin Laras sampaikan kepada Ibu?
Alhamdulillah sepertinya sudah cukup Bu, sudah Laras ceritakan semuanya sama Ibu. Baik, alhamdulillah. Kalau tidak ada lagi yang ingin Lara sampaikan pada Ibu, Ibu tekankan jangan lupa untuk yang tadi kita bicarakan atau yang kita diskusikan dan berbagai alternatif yang telah Laras rencanakan sendiri untuk mencapai semua harapan Laras ke depannya. Jangan lupa untuk dipraktekkan atau dilakukan oleh Laras setelah melaksanakan kegiatan konseling ini ya. Iya Ibu, insya Allah Laras akan berusaha gitu mempraktekannya dengan sebaik mungkin. Oke, kalau begitu, untuk melihat perkembangan Laras atau perubahan-perubahan apa saja sih yang telah dilakukan oleh Laras setelah melakukan atau setelah melaksanakan kegiatan konseling ini, maka nanti kita jadwalkan kembali ya untuk pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Setuju? Iya Ibu, setuju, siap. Baik, kalau begitu mungkin untuk pertemuan sekarang dapat dicukupkan terlebih dahulu. Nah, mudah-mudahan Laras dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang Laras hadapi sekarang ini dengan secepatnya ya. Amin Ibu, terima kasih banyak ya Bu doanya. Baik, sama-sama Laras. Baik, kalau begitu kita tutup dengan bacaan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mungkin itu aja, Teh Aini. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Hana dan Teh Laras. Selanjutnya, Teh Nurul dan Teh Iva. Baik, Nurul, apakah ada yang ingin dibicarakan lagi? Sepertinya sudah cukup, Bu. Oke, baiklah. Karena sekarang waktunya telah menunjukkan pukul 10 ya, sesuai dengan kesepakatan kita di awal pertemuan tadi bahwa pertemuan kita ini hanya sampai pukul 10. Maka marilah kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oh iya, nanti kita lanjutkan minggu depan ya Nurul untuk pertemuan kedua. Nah, jam dan harinya kita samakan seperti ini ya. Supaya apa? Supaya Ibu tahu perkembangan atau progres gitu ya, sejauh mana Nurul itu berubah untuk tidak terlambat sekolah lagi. Jadi harus benar-benar semangat ya Nurul. Harus bisa bertanggung jawab atas keputusan atau rencana yang telah Nurul buat. Baik Ibu, siap. Terima kasih banyak Ibu atas masukan dan sarannya. Jadi saya lebih bisa mengatur ke depannya saya seperti apa. Mungkin terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Teh Aini. Oke, sekarang berarti Teh Nurul yang menjadi konselor ya? Iya, oke, baik. Saya yang menjadi konselor, lalu Teh Iva yang menjadi konseli. Oke, baik. Iva, apakah ada yang ingin Iva sampaikan lagi? Sudah, Ibu. Oke, baik Iva. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 juga ya, karena sesuai kesepakatan yang di awal pertemuan kita tadi bahwa kita sudah sampai jam 10, maka dari itu kita ucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, oh iya Iva, nanti kita lanjutkan ya untuk pertemuan kedua minggu depan supaya Ibu itu tahu bagaimana perkembangan Iva dalam mengatasi masalah Iva sendiri. Apakah sudah tertangani atau belum ada perkembangan seperti itu ya Iva ya? Siap. Oke.
pesan Ibu semangat terus buat Iva dan jangan lupa tidurnya lebih awal agar Iva tidak terlambat sekolah dan jangan nonton drakor terus ya Iva. Iya Bu, makasih ya Bu. Ya, Terima kasih sama-sama. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Terima kasih Nurul dan Taifa. Untuk simulasi dari kelompok 4 sudah selesai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.